atau merusak kekhusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, para pemerhati Roja, pendengar dan sahabat Roja semuanya, dimanapun antum berada di pagi hari ini, hari Selasa, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, untuk mentaatinya, dan tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan juga limpahan karunia dan keberkahan yang akan Allah datangkan untuk kita semuanya dari pagi hingga menjelang sore nanti. Dan salah satu nikmat yang kita bersyukur pada Allah adalah nikmat dalam satu perjumpaan di pagi hari ini untuk mendapatkan faedah ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ikhwal Islam, azanillahu wa iyyakum, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Dan sebagaimana biasa, ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, kajian yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu'alim LC MAhi hafizallahu ta'ala. Dan kembali pada pembahasan kali ini, beliau melanjutkan pembahasan tentang hal-hal penting dalam Islam. Satu pembahasan yang tentunya penting kita ketahui apa saja hal penting tersebut, dan ini merupakan sudah bagian yang ke-7 insya Allah di kesempatan pagi hari ini. Dan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543. Kami informasikan untuk Anda yang menghubungi secara langsung tidak bisa menghubungi kami melalui call WA, tapi Anda menghubungi melalui telepon secara telepon lokal. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0218236543 melalui chat WA. Nah, ikhlas Islam, azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang berada di studio Al-Iman Center. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala masih pada hal-hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hal-hal ini dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab-bab yang terakhir ini. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini, sebagaimana pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas tentang salah satu peristiwa besar yang akan terjadi di hari kiamat kelak, yang mana Nabi kita Muhammad SAW diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla, dan beliau adalah Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Beliau adalah sebagai penghulu seluruh manusia di hari kiamat kelak. Beliau yang nanti akan diberikan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW dan tidak diberikan kepada selain beliau, yaitu syafa'atul uzma, dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas hadis tentang kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istrinya yaitu Hajar bersama putra beliau Ismail. Bagaimana sejarah mereka ya ditempatkan di kota Mekah, ya, di lembah yang berada di kota Mekah, yang kemudian di lembah itulah nanti akan dibangun yaitu Baitullah, ya, bangun Baitullah oleh Nabiullah Ibrahim dan Rasulullah dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Ja'a Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bi Ismail, ya, wa bi ibniha Ismail. Kata Abdullah bin Abbas bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Ummu Ismail yaitu Hajar, juga bi ibniha Ismail, dan juga ketika itu di bawah putranya yaitu Ismail. Wahia turdi'uhu, ya, dan ketika itu Ummu Ismail, ya, Hajar masih menyusui Ismail. Ini menunjukkan bahwa Ismail masih dalam keadaan seorang bayi, ya, yang masih menyusui. Hatta wada'aha indal bait, ya, ketika Ibrahim datang membawa mereka dua orang ini, ya, istri beliau Hajar dan putranya yaitu Ismail, maka ditempatkanlah Hajar indal bait, yaitu di tempat yang akan didirikan Baitullah di situ. Inda dawhatin fawqa zamzama, ya, di bawah sebatang pohon yang besar, yang pohon itu, ya, tumbuh di atasnya sumur Zam-Zam. Namun ketika itu belum ada sumur Zam-Zam. Maka Ibrahim datang membawa istrinya Hajar dan putra beliau yaitu Ismail, ditempatkan di tempat tersebut, ya, fi a'lal masjid, ya, di tempat yang akan dibangun masjid di sana atau Baitullah. Walaysa bi Makkah yauma idzin ahadun, ya, dan ketika itu kota Mekah itu tidak ada penduduknya, ya, tidak ada seorang pun yang tinggal di tempat tersebut, ya. Walaysa biha ma'un, dan di tempat itu juga tidak ada air ketika itu.
Dia adalah ibarat tempat yang tandus. Fawada'ahuma hunak. Maka Ibrahim alaihissalam menempatkan dua orang ini di tempat tersebut. Ya. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun. Kemudian Nabi Ibrahim juga meninggalkan untuk mereka sebagai bekal, yaitu sebuah bejana yang di situ ada kurma. Wasiqayatan fihi ma'un, dan juga ada sebuah bejana tempat air yang di situ ada isi air. Ya, itu ditinggalkan atau diberikan kepada mereka, kepada Hajar dan Ismail. Thumma qaffa Ibrahim muntaliqan. Setelah beliau menempatkan istri dan putranya di tempat itu dengan perbekalan yang seadanya, lalu kemudian Ibrahim pergi. Ya. Beliau pergi, yakni menuju ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Fatabi'athu Ummu Ismail. Ketika Nabi Ibrahim berjalan akan meninggalkan mereka, maka Ummu Ismail, yaitu Hajar, ya, mengikuti Nabi Ibrahim dari belakangnya. Faqalat, lalu Hajar berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, aina tadhabu?" Wahai Ibrahim, ya, kemana kamu pergi? Ya, kemana kamu akan pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi. Sementara engkau tinggalkan kami di lembah ini. Ya. Alladzi laisa fihi anisun wala syai'un. Yang mana tempat ini kita tidak punya teman, ya. Juga di sini tidak ada sesuatu di tempat ini. Faqalat lahu dzalika miraran. Ya, jadi Hajar terus mengulangi perkataan beliau, ya, kepada Ibrahim, diulang-ulangi, ya. Wahai Ibrahim, ya, engkau akan pergi kemana? Apa engkau tinggalkan kami sendirian di sini? Ya, yang mana di sini tidak ada seorang pun dan juga tidak ada sesuatu di sini ini. Ya, itu kalimat diulang-ulangi oleh Hajar bertanya kepada suaminya, yaitu Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Ya, Ibrahim ketika mendengar pertanyaan yang berulang-ulang dari istrinya, beliau terus berjalan, ya, dan beliau tidak menoleh ke belakang. Ya, beliau tidak menoleh kepada atau melihat istri dan anaknya. Qalat lahu, maka kemudian Ummu Ismail, Hajar berkata kepada Ibrahim, bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan hal ini? Jadi meninggalkan kami, menempatkan kami di tempat ini, aku dan anakku, ya, di tempat yang tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu. Qal, maka Ibrahim menjawab pertanyaan Hajar. Kata beliau, na'am, Allah, yakni yang memerintahkan aku menempatkan kalian di sini. Qalat, langsung ditanggapi oleh sang istri yang solehah ini, Ummu Ismail. Langsung mengatakan, idzan la yudayyi'una. Oh, kalau begitu, dia, yakni Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau memang ini perintah Allah, maka ya, Hajar betul-betul yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka di tempat itu. Tsumma raja'at fantalaqa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Hajar kembali, ya, ke tempat anaknya. Ya, yang tadi dia membuntuti, yang mengikuti Ibrahim, bertanya berulang-ulang. Setelah Ibrahim pergi, kemudian dia kembali ke tempatnya. Ya. Hatta idza kana inda ats-tsaniyati haitsu la yarawnahu. Nah, ketika Nabi Ibrahim sampai di sebuah tempat yang namanya ats-tsaniyah. Tsaniyah itu artinya jalan yang ada di gunung-gunung, di padang pasir.
Itu nama tsaniyah. Ketika Nabi Ibrahim sampai di tempat yang di sebuah jalan di gunung, yaitu di Mekah itu, dan Hajar tidak bisa melihat dia karena sudah di balik gunung, istaqbala biwajhihi al-baita. Maka kemudian Ibrahim menghadap ke Baitullah, yakni ke tempat yang akan dibangun Baitullah di situ. Ya, menghadap ke kota Mekah. Ya. Tsumma da'a bihaula'i ad-da'awat. Kemudian beliau berdoa dengan doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ibrahim, ya. Ayat yang ke-37. Ya. Nabi Ibrahim menghadap ke Baitullah atau ke kota Mekah, tempat dibangunnya Baitullah, kemudian beliau berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ya, wahai Tuhanku, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang mulia. Ya, inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, aku tempatkan mereka di tempat itu, liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, ya, dan berikanlah kepada mereka rezeki, ya, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, ya, agar mereka bersyukur. Nah, ini doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika beliau meninggalkan istri beliau itu Hajar dan putranya. Kemudian kita lanjutkan. Wa ja'alat ummu Ismail turdi Ismail wa tashrabu min dhalikal ma'. Ya. Nabi Ibrahim setelah berdoa dan pergi, maka ummu Ismail, Hajar itu kemudian tetap menyusui anaknya. Dan masih ada perbekalan ketika itu, yaitu beberapa kurma, ya, satu tempat kurma dan air, ya. Beliau menyusui putranya, turdi Ismail, dia menyusui Ismail, wa tashrabu min dhalikal ma', dan ummu Ismail minum dari air yang dibekalkan oleh Ibrahim untuk mereka sebelum meninggalkan mereka. Hatta idza nafida ma fis siqai atishat. Ya, air yang diminum oleh Hajar itu suatu saat habis. Ya. Sehingga beliau haus. Ya. Wa atisha ibnuha. Demikian pula putra beliau Ismail juga haus. Wa ja'alat tanzuru ilaihi, ya, yatalawwa. Ya. Hajar melihat putranya yang dalam keadaan haus. Dia bergerak-gerak karena kehausan. Ya. Atau disebut di sini yatalabbatu. Ya. Ya. Bahwa sampai dia sempat pingsan Ismail itu. Sebutkan dalam riwayat yang lain. Ya. Fantalaqat karahiyata an tanzura ilaihi. Maka melihat putranya dalam keadaan demikian, ya, Hajar ini kemudian pergi. Ya. Dia tidak sanggup melihat anaknya, putranya ini. Ketika dia berjalan, fawajadat as-sofa. Dia melihat sebuah bukit. Itu bukit Sofa. Setiap orang yang pernah umroh, dia tahu bukit Sofa itu. Maka si Hajar melihat bukit Sofa. Bahwa bukit Sofa itu aqraba jabalin fil ardi yaliha. Jadi bukit Sofa itu adalah sebuah bukit yang paling dekat dengan beliau.
Dia tempat beliau ditempatkan di situ. Ya. Faqamat alaihi. Maka kemudian Hajar naik ke bukit Sofa. Summa istaqbalat al-wadi. Lalu dia menghadap ke lembah itu. Ya. Ke lembah yang ditempatinya ke arah Ka'bah itu. Tanzuru hal taro ahadan. Jadi beliau melihat sambil mencari ada manusia atau tidak di sekeliling tempat itu. Falam taro ahadan. Namun beliau tidak melihat seorang pun ada di tempat tersebut. Fahabatat minas sofa. Ya. Maka beliau kemudian turun dari sofa itu. Hatta idza balagat al-wadi. Ketika turun dari sofa sampai di lembah, ya, jalan turun itu, rafa'at tarafa rid'iha. Kemudian beliau mengangkat, ya, ujung dari selendangnya, ya. Summa sa'at sa'yal insan al-jahud. Kemudian beliau berlari, ya. Kalau sekarang, ya, insyaallah yang umrah tahu ada tempat yang di situ kita dianjurkan, ya, atau disunnahkan untuk berlari. Nah, sampai tempat itu Hajar berlari, ya. Hatta jawazat al-wadi, sampai melewati wadi itu, melewati lembah itu. Thumma atatil marwata. Kemudian beliau Hajar ini jalan terus menuju ke bukit yang kedua, yaitu Marwah. Faqamat alaiha. Kemudian Hajar juga naik di atas bukit Marwah. Fanadharat hal taro ahadan, beliau melihat, ya. Ya, kalau mungkin ada orang di situ yang bisa yang dilihat oleh beliau. Falam taro ahadan, namun beliau tidak melihat seorang pun berada di tempat itu. Fa fa'ala dzalika sab'a marrat. Ya. Hajar melakukan hal ini, ya, bolak-balik antara Safa dan Marwah selama 7 kali. Ya, selama 7 kali. Ya, dan Safa Marwah itu tidak dekat, lumayan jauh. Ya, lumayan jauh. Ini dilakukan oleh Hajar. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Lah itulah kemudian disyariatkan, ya, untuk berlari di bawah lembah itu, ya, yang dilakukan oleh orang yang melakukan sa'i, ya, maka bahkan disebut sa'i, ya. Falamma asyrafat 'alal marwati sami'at sautan. Nah, ketika si Hajar mendekati Marwah, ya, beliau mendengar suara. Ada suara. Faqalat sah. Ya. Lalu beliau mengatakan diam. Beliau maksud dirinya. Thumma tasamma'at. Kemudian beliau berupaya untuk mendengar secara cermat. Ya, suara apa itu tadi? Fasami'at aidan. Beliau pun mendengar ada suara. Ya. Faqalat qad asma'ta in kana indaka gawath. Kata Hajar kepada suara itu, engkau telah memperdengarkan aku suaramu. Ya. Ya. Apakah engkau mempunyai, yakni bisa memberi pertolongan? Ya. Ya. Fa idza hiya bil malaki inda maudhi'i Zamzam. Tahu-taunya di tempatnya air Zamzam itu, ya, di lembah, ternyata di sana ada malaikat. Ya. Fabahatha bi'aqibihi. Ya. Kemudian malaikat itu mencari tempat di dekat situ. Ya, yang sekarang menjadi sumur Zamzam. Dia mencari dengan betisnya. Dalam satu riwayat dengan sayapnya. Ya. Kalau ada air dekat situ. Hatta dhahrul ma, sampai muncul air. Ya. Faja'alat tuhawwiduhu.
ketika melihat air itu keluar, maka ya Hajar itu kemudian ya membuat semacam semacam kolam kecil, ya. Wa taqulu biyadiha hakadha. Jadi dia seakan-akan menampung air itu. Wa ja'alat taghrufu al-ma' fi siqaiha. Melihat air itu keluar, maka Hajar kemudian ya mengisi bejana airnya. Ya, mengisi bejana airnya. Wa huwa yafuru ba'da ma taghrufu. Setiap dia mengambil air itu dimasukkan ke tempat air yang ditinggalkan oleh Ibrahim ketika itu, maka air itu keluar lagi. Ya, air itu keluar lagi. Ya. Wa fi riwayatin biqadari ma taghrifu. Jadi air itu muncul sebatas yang diambil oleh Hajar. Ya, seberapa yang diambil oleh Hajar, air itu muncul lagi sebanyak itu. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas, riwayat kisah ini radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, rahimallahu umma Ismail, semoga Allah merahmati ibu Nabi Ismail. Lau tarakat zamzama, ya, atau qala lau lam taghrif minal ma'i, ya. Kata Nabi alaihissalam, semoga Allah merahmati yakni Ummu Ismail, itu Hajar. Seandainya dahulu Hajar itu tidak, ya, atau dia biarkan Zamzam itu mengalir, ya, dan dia tidak mengambil dengan tangannya, ya, untuk mengisi di bejana, ya, lakanat Zamzamu ainan ma'inan, maka tentu Zamzam itu menjadi, ya, ibarat sungai kecil, mata air yang, ya, yang akan mengalir di atas bumi itu. Tapi karena Siti Hajar ketika itu mengumpulkan, ya, dia bikin semacam sebuah kolam kecil, ya, kemudian dia mengambil dengan tangannya, maka sebatas itu air Zamzam yang keluar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dia tidak melakukan hal itu, maka air Zamzam itu akan mengalir menjadi mata air yang mengalir di atas bumi ini, di atas tanah. Nah. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, setelah dia melihat air itu keluar, ini Hajar, fasyaribat, maka Hajar pun minum dari air itu. Wardu'at waladaha, kemudian dia menyusui anaknya, ya, kemudian dia menyusui anaknya. Faqala lahal malak, maka malaikat yang datang ketika itu berkata kepada Hajar, la takhafu ad-dai'ata, ya, kamu jangan khawatir kamu itu binasa atau mati. Ad-dai'ah yani al-halak. Kamu tidak usah khawatir bahwa kamu akan mati di sini atau binasa di sini. Fa innaha huna baitan lillahi. Karena sesungguhnya di tempat ini ada rumah, ya, yaitu ada rumah Allah. Ya, yabnihi hadzal gulam wa abuh, yang akan dibangun oleh anak ini yaitu Ismail dan ayahnya itu Ibrahim. Ini informasi dari malaikat itu kepada Hajar. Wa innallaha la yudayyi'u ahlahu, dan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, penduduk, ya, yang ada di sekeliling Baitullah itu. Ya. Wa kana al-baitu murtafi'an minal ardi, ya, karrabiyati ta'tihi as-suyul, ya. Jadi disebutkan bahwa keadaan Baitullah itu, ya, itu belum dibangun ketika itu. Dia berada di tempat yang tinggi, ya, tempat yang tinggi, ya. Karrabiyah ta'tihi as-suyul. Ya, dia agak tinggi dibandingkan dengan di sekelilingnya. Tapi banjir pun kalau pas hujan, ya, sampai di situ. Ya. Fata'khudhu an yaminihi wa an shimalihi. Kalau datang hujan, maka
karena tempatnya Baitullah itu agak tinggi, maka air hujan itu mengalir di sisi kanan dan kiri dari Baitullah. Ya. Fakanat, ya. Fakanat kadzalika hatta marrat bihim rufqatun min Jurhum. Keadaan ini terus seperti itu. Ya, keadaan sekeliling Baitullah itu. Ya, yang belum dibangun ketika itu. Ya, sebagian ulama mengatakan sudah ada fondasinya. Ya, makanya Nabi Ismail dan Ibrahim hanya meninggikannya saja. Nah, kemudian keadaan ini terus berlangsung, ya, terus berjalan sampai ada satu kabilah atau kafilah, ya, dari kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum dari Yaman, ya. Au ahlu baitin min Jurhum. Ini ada beberapa orang yang mereka itu tinggal di Yaman dari kabilah Jurhum. Mukbilina min tariq Kada. Ya, mereka kalau pergi ke negeri Syam itu mereka melewati tempat yang namanya Kada. Ya, dekat Baitullah itu. Fanazalu fi asfali Makkah. Ya, kemudian mereka turun di tanah Mekah yang paling rendah. Faru'au ta'iran a'iqan. Ketika mereka melihat di udara, mereka melihat ada burung yang berputar-putar. Ya. Burung berputar-putar di atas dari mata air itu. Faqalu inna hadza ta'ira la yaduru ala ma'in. Kata mereka, oh ini pasti burung ini dia itu berputar-putar di sekitar air. Jadi mereka melihat dari itu. Ya, la ahduna bihadzal wadi wa ma fihi ma'un. Kita ini tahu tempat ini. Kita tahu lembah ini. Dulu tidak ada air di sini, kata mereka. Fa arsalu jariyan. Ya, maka mereka kemudian mengutus, ya, jariyan au jariyaini, ya, maka mereka kemudian mengutus beberapa utusan yang mencari tahu tempat itu. Fa idzahum bil ma, ternyata mereka melihat atau mendapati air tempat itu. Faraja'u, maka si utusan tadi ini yang mencari tahu kok burung itu mengitari daerah situ, kemungkinan besar ada air di situ, mereka betul menjumpai air di situ. Maka mereka kembali kepada yang mengutus dari kabilah mereka sendiri, Jurhum itu. Fa'akhbaruhum, kemudian mereka beritahukan, ya. Fa'akbalu, ya. Mereka memberitahukan tentang keadaan yang sebenarnya. Fa'akbalu wa ummu Ismail indal ma. Maka orang-orang itu kemudian datang, ya. Orang Jurhum itu datang. Ya, dan mereka menemui atau ketika itu Ummu Ismail sedang berada di air dekat air Zam-Zam itu. Ya. Faqalu, maka mereka berkata, orang-orang ini berkata pada Ummu Ismail, pada Hajar, ata'dzanina lana an nanzila indaki? Apakah engkau izinkan kami untuk kami ya turun ya menempati tempat di sekitarmu ini? Ya. Qalat na'am. Kata Ummu Ismail, iya, ini dia bolehkan. Walakin la haqqa lakum fil ma. Tapi dengan catatan, kata Ummu Ismail, kalian tidak berhak memiliki air ini. Ya. Boleh tinggal, boleh minum, tapi ini bukan milik kalian. Jangan kalian kemudian mengklaim bahwa ini milik kalian. Itu syaratnya. Qalu na'am. Kata mereka iya. Ya, mereka menyetujui persyaratan itu. Qala Ibn Abbas, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'alqa dzalika umma Ismail wa hiya tuhibbul ans atau al-uns. Maka istri Nabi Ismail, istri dari Nabi Ibrahim, Ummu Ismail, fa'alfa dzalika, beliau yani senang, ya, ketika ada orang-orang itu di sekitar beliau, ya.
Wa yathibul uns, dan beliau ingin nyaman hidup ini. Ya, beliau merasa kalau sendirian, ya mungkin ada rasa khawatir dan lain sebagainya. Fanazalu, maka turunlah mereka, ya, orang-orang kafilah dari Jurhum itu. Fa'arsalu ila ahlihim, maka mereka kemudian mengirim berita kepada keluarga mereka. Ya. Jadi kafilah dagang Jurhum ini tadi mengutus orang untuk ke Yaman. Mereka menginformasikan tentang keadaan yang mereka jumpai. Ya. Fanazalu ma'ahum. Maka orang-orang dari Yaman itu juga ikut. Ya, ibaratnya hijrah. Sebagian mereka dari kabilah Jurhum itu datang. Dan mereka tinggal di sekitar itu, sekitar tempat tersebut. Hatta idza kanu biha ahlal abyad, sampai sudah mulai semakin banyak, ya, mereka di situ. Orang-orang, ya, kabilah Jurhum itu, dan mereka sudah punya beberapa rumah di sekitar Baitullah itu. Wasyabbal ghulam, maka si Ghulam, anak muda, Ismail ini mulai semakin tumbuh besar, menjadi remaja, atau menjadi anak yang sudah lebih besar. Wa ta'allama al-arabiyya minhum, dan Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari Jurhum. Ya. Hadis ini, kisah ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Jurhum itu bukan Arab, ya, supaya belajar lagi. Jangan asal ngomong, ya. Ini ada orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, bisanya hanya ini untuk mengomentari, tapi salah komentarnya, ya. Jadi yang mengajarkan bahasa Arab kepada Ismail adalah dari kabilah Jurhum itu, yang mereka dari Yaman, ya. Ini supaya tahu sejarah, jangan asal ngomong, asal ngoceh di televisi, ya. Wa syabbal ghulam wa ta'allama al-arabiyyata minhum. Anak muda ini tumbuh, kemudian beliau belajar bahasa Arab dari mereka, kabilah Jurhum itu. Ya. Wa anfusuhum wa a'jamahum hina syabba. Ya. Jadi mereka, wa a'jabahum hina syabba. Ya, jadi mereka setelah syabbal ghulam wa ta'allama al-arabiyyata minhum, ya, wa anfusuhum wa anfasuhu wa ajabahum hina syabba. Kemudian setelah anak ini tumbuh besar, maka mereka kagum dengan Ismail ini. Ini orang-orang Jurhum itu. Falamma adraka, ketika mereka tahu anak muda ini, yaitu Ismail ini, dia dengan kebaikannya, ya, dengan perilakunya, ya, zawajuhu imra'atan minhum, maka mereka kawinkan Ismail dengan salah seorang wanita dari Jurhum, ya. Wa matat ummu Ismail, kemudian setelah itu ibu Nabi Ismail meninggal. Ibu Nabi Ismail meninggal. Faja'a Ibrahim, kemudian suatu saat Nabi Ibrahim datang, ya. Faja'a Ibrahimu ba'da amma tazawwaj Ismail, ya. Jadi Ibrahim itu datang setelah Nabi Ismail menikah. Yutali'u tarikatahu, beliau melihat, ya, Ibrahim melihat peninggalannya, ada apa yang ditinggalkan situ. Falam yajid Ismail, tapi ketika Nabi Ibrahim datang, beliau, ya, tidak bertemu dengan Ismail. Nabi Ismail sedang keluar ketika itu. Fasa'ala imra'atahu anhu, maka Nabi Ibrahim, ya, orang yang datang tadi ini, tanya pada istri Nabi Ibrahim yang ada di rumahnya, ya, tanya. Faqalat kharaja yabtaghi lana, maka dijawab oleh istri Nabi Ismail bahwa Ismail, yani suaminya, sedang pergi, sedang mencari nafkah untuk kami. Wa fi riwayatin yasidu lana, dalam satu riwayat yang lain kata istri Ismail bahwa Ismail sedang pergi keluar, dia sedang berburu, ya, untuk mendapatkan mungkin makanan atau hewan buruan untuk mereka, ya, untuk di rumahnya.
Thumma sa'alaha an aishihim wa hayatihim. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istri Nabi Ismail, gimana keadaan mereka? Gimana keadaan hidup mereka? Faqalat nahnu bisyar. Kata istrinya, istri Nabi Ismail, yang dia tidak tahu bahwa ini Ibrahim ayah dari Ismail. Kata dia, nahnu bisyarrin. Ini keadaan kami ini tidak baik-baik sajalah. Ya, keadaan kami keadaan yang tidak baik. Ya. Wa nahnu fi dhikin wa shiddatin. Ya, kata istri Nabi Ismail, kami dalam keadaan sempit, kami dalam keadaan yang sulit hidup kami. Ya, wasyakat ilaihi. Dan wanita ini mengeluh kepada Nabi Ibrahim. Tapi dia tidak tahu siapa Ibrahim ini. Qal fa idza jaa zawjuka iqra'i alaihi salam. Kata Nabi Ismail, kata Nabi Ibrahim kepada istri Nabi Ismail, apabila datang suamimu, ya, sampaikan salam dari aku, ya. Wa quli lahu yughayyir atabata babihi. Dan katakan kepada Ismail supaya dia merubah, ya, pintu rumah ini, mengganti pintu rumah itu. Falamma jaa Ismail ka'annahu anas syai'an. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Kemudian datanglah Nabi Ismail. Datang Ismail ka'annahu anasa syai'an. Beliau seakan-akan merasa sesuatu yang aneh gitu, ya. Faqal, maka kata Ismail kepada istrinya, hal ja'akum min ahadin? Apakah ada seorang yang datang? Dia tanya kepada istrinya. Qalat na'am. Kata istrinya, iya. Ada seorang yang datang. Ja'ana syaikhun kadza wa kadza. Ada seorang syekh, orang tua datang. Ini rupanya seperti ini, seperti itu. Sebutkan. Atau cirinya. Fa'asa'alna anka. Ya. Fa'sa'alana anka. Kemudian dia bertanya pada kami. Ya. Tentang kamu, tentang Ismail. Fa'akhbartuhu. Maka aku sampaikan keadaan yang sebenarnya kepada orang tua itu tadi. Fasa'alani kaifa aishuna. Kemudian di antara pertanyaannya, ya, yang ditanya oleh orang tua tadi itu, gimana kehidupan kami? Gimana kehidupan kamu orang ini? Fa'akhbartu ana fi jahdin wa shiddatin. Maka aku informasikan kepada beliau bahwa kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit kehidupan kita. Qal fahal awsaki bisyai'in? Nabi Ismail tanya. Nah, apakah orang tua tadi itu, ya, mewasiatkan sesuatu padamu atau memerintahkan sesuatu padamu? Qalat na'am. Kata istri Nabi Ismail, iya. Amaroni an aqra alaikas salam. Dia menyuruh aku untuk menyampaikan salamnya kepada kamu. Wa yaqul, dan dia berpesan, ghayyir atabata babika. Dan dia berpesan kepada kamu agar kamu merubah, mengganti pintu rumahmu ini. Qal, kata Nabi Ismail alaihissalam, ya, kata beliau, dzaka abi, itu ayahku. Jadi yang datang tadi itu adalah ayahku. Wa qad amaroni an ufariqoki. Dan dia perintahkan aku untuk menceraikan kamu. Ilhaqi bi ahliki. Silahkan kamu kembali kepada keluargamu. Fatallaqoha. Maka Nabi Ismail kemudian menceraikan istrinya. Wa tazawwaja minhum ukhra. Dan Ismail nikah lagi dengan juga salah seorang wanita dari kabilah Jurhum. Ya. Kawin lagi Nabi Ismail dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum. Falabitha anhum Ibrahim masyaallah thumma atahum ba'dahu. Kemudian Ibrahim menjauh dari tempat itu, ya, dalam waktu tertentu, ya, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, Allah kehendaki. Thumma atahum ba'du. Kemudian suatu saat Ibrahim datang lagi, ya, ke keluarga Ismail. Falam yajiduhu. Dia datang ke rumah Ismail dan ternyata juga tidak menjumpai Ismail. Fadakhala ala imra'atihi. Kemudian
orang tua tadi ini atau Ibrahim ini masuk ke rumah si Ismail, ya. Fasa'ala anhu, dan dia bertanya tentang Ismail, ya, tentang suaminya. Ya. Qalat, kata istrinya, ini istri yang baru, ya, mengatakan kharaja yabtaghi lana. Ya. Kata istrinya bahwa ini suamiku lagi pergi. Ya, dia untuk mencari untuk kami. Qal kaifa antum? Kata Nabi Ibrahim, ya, gimana keadaan kalian? Wasalaha an aishihim wa hayatihim. Dan Nabi Ibrahim bertanya kepada istri Nabi Ismail, gimana keadaan kalian? Ya, gimana kehidupan kalian? Ya. Faqalat nahnu bi khairin wa sa'atin. Ya. Kata sang istri, kami dalam keadaan baik, dalam keadaan lapang hidup kami. Ya. Wa athnat 'ala Allah Ta'ala. Kemudian dia memuji Allah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Faqal, maka kata orang tua tadi ini yang datang, yaitu Ibrahim, ya. Faqal, ma ta'amukum? Apa makanan kalian? Qalat al-laham. Kata istrinya, makanan kami daging. Ya. Qal, fama syarabukum? Lalu kata Ibrahim, ya, orang tua ini bertanya kepada istrinya, wa ma syarabuhum? Fama syarabukum? Fama syarabukum? Apa minuman kalian? Qalat alma. Kata istrinya, istri Nabi Ismail, kami minum air. Qal Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Ya. Dia mengucapkan Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berkahilah mereka. Ya. Dalam makanan mereka itu daging dan minuman mereka itu air. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yakun lahum yauma idzin habbun. Ya, ketika itu belum ada biji-bijian seperti gandum dan lain sebagainya, belum ada di zaman itu. Ya. Kata Nabi alaihi wasallam, walau kana lahum da'alahum fihi, seandainya mereka, ya, keluarga Nabi Ismail ini punya gandum di situ, tentu beliau akan doakan juga agar Allah memberkahi gandum makanan mereka. Qal fahuna la yakhlu alaihima ahadun bighairi Makkah illa lam yuwafiqahu. Nah, jadi setelah didoakan oleh Nabiullah Ibrahim, ya, agar Allah memberkahi makanan mereka, daging mereka, air mereka, maka di kota Makkah itu, di tempat itu dahulu tidak ada daging dan air di kota Makkah itu. Nah. Kemudian wafi riwayatin, dalam redaksi yang lain, ya, ya, kata Abdullah bin Abbas, faja'a faqala aina Ismail. Ya, Nabi Ibrahim datang dan dia bertanya pada istrinya Nabi Ismail, aina Ismail? Mana Ismail? Faqalat imra'atuhu dhahaba yasid. Kata sang istri, dia lagi pergi berburu. Faqalat imra'atuhu ala tanzil. Ya, jadi kata si istrinya Nabi Ismail, ya, apakah engkau tidak tunggu dulu atau tinggal di tempat ini, ya, fatat'am wa tashrab, sehingga kamu juga nanti kita bisa beri makan dan minum. Ya, qal, kata Nabi Ibrahim, wa ma ta'amukum wa ma syarabukum. Ini tentu sudah istri yang kedua, yang baru, ya. Kata Nabi Ibrahim kepada istrinya tadi ini, wa ma ta'amukum wa ma syarabukum. Apa sih makanan kalian? Apa minuman kalian? Qalat ta'amuna al-laham. Kata sang istri Nabi Ismail, makanan kami daging, minuman kami wa syarabuna al-ma. Minuman kami air. Qal, maka Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah, berkahilah pada mereka akan makanan mereka dan minuman mereka. Ya, faqala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, ya,
barakatu dakwati Ibrahim. Jadi semua yang ada keberkahan di kota Mekah itu, ya tidak ada kekurangan makanan, minuman, buah-buahan. Ini adalah berkat doa Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Qal fa idza jaa zawjuka, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada istri Nabi Ismail, ya. Idza jaa zawjuka, idza jaa zawjuki, kalau suamimu datang, faqra'i alaihi salam. Ya, maka sampaikan salam saya untuk kepada beliau. Ya. Wa murihi yuthabbit atabata babihi. Dan perintahkan dia, yakni Ismail, agar dia ya menetapkan ya pintu rumahnya. Jangan dirobah. Ya. Falamma jaa Ismail qol, ketika Ismail datang, ya balik dari berburu, ya, maka kata Nabi Ismail kepada istrinya, hal atakum min ahadin, apa ada seorang yang datang pada kalian? Qalat na'am. Kata istrinya, iya. Atana syekhun hasanul hayati. Ya, datang kepada kami seorang syekh yang yakni potongan fisiknya tuh bagus. Kata si istri ini. Ya, wa athnat alaihi. Dan dia memuji orang tua ini. Jadi sang istri ini mensifati Nabi Ibrahim yang datang tadi, dan dia memuji orang tua itu. Ya, fasalani anka. Kemudian orang tua itu tanya pada aku tentang kamu, wahai suamiku. Fa akhbartuhu, maka aku beritahukan dia tentang keadaan kami. Fasalani kaifa aishuna. Kemudian dia bertanya pada kami, ya, bertanya kepada aku, gimana keadaan hidup kalian? Fa akhbartuhu ana bikhair. Maka saya beritahukan dia bahwa kami dalam keadaan baik. Ya. Qal fa awsaki bi syai'in, kata Ismail, apakah orang tua tadi itu ya mewasiatkan sesuatu kepadamu? Qalat na'am. Kata istrinya, iya, ya. Yaqra alaikas salam, dia menyampaikan salam kepada engkau. Wa ya'muruka an tuthabbita atabata babika. Dan dia perintahkan kamu untuk tetap ya jangan mengganti pintu rumah ini, pintu rumahmu. Qal dzaka abi. Kata Ismail, itu adalah ayahku. Ya. Wa anti atabatu wa antil atabah. Dan kamu ada pintu rumah. Amaroni an umsikaki. Beliau perintahkan aku agar tetap ya menjaga hubungan pernikahan aku dengan kamu ini. Tsumma labitha anhum masyaallah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi lagi sampai waktu yang ditetapkan, ya. Fa wada'ahu lahu faqama alaihi. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail datang membawa batu. Karena bangunan sudah mulai tinggi, maka dia membawa batu untuk dinaiki oleh Ibrahim, ya. Karena bangunan sudah mulai tinggi, ya. Itu yang disebut dengan maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan makamnya, ya. Jangan salah, jangan keliru. Karena ada sebagian orang yang memahami maqam Ibrahim itu kuburan Nabi Ibrahim. Ya. Itu maqam tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya. Wa huwa yabni wa Ismail yunawiluhu al-ijarata wa huma yaqulan. Ya. Ketika Nabi Ibrahim naik di atas batu itu, ya, kemudian Nabi Ismail memberikan batu itu kemudian ayahnya yang membangun sampai tinggi. Sambil mereka berdoa ketika membangun rumah Baitullah itu, dua manusia yang mulia ini, yaitu Ibrahim dan putranya Ismail, mereka selalu berkata, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, ya, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Ya. Sungguh Engkau yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah itu, yang itu merupakan perintah Allah, itu proyek dari Allah Ta'ala, begitupun mereka masih mohon agar diterima amal ibadah mereka. Bayangkan. Ya. Karena khawatir kalau amalnya ditolak. Sementara manusia-manusia yang lain, ya, seakan-akan semua amalnya diterima oleh Allah Ta'ala.
Ya. Maka jangan sampai kita demikian. Apapun yang kita lakukan, dari amal-amal kebaikan, amal ibadah, ya hendaknya kita selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amal-amal ibadah kita. Ya, selalu mohon pada Allah Ta'ala agar Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya, dalam redaksi yang lain, ya, Inna Ibrahim kharaja bi Ismail wa ummi Ismail, disebutkan bahwa Ibrahim, ya, keluar, ya, bersama Ismail dan ummu Ismail. Ya, 3 orang ini. Ibrahim, Ismail yang masih bayi, dan ibunya, itu Hajar. Ma'ahum syannatun fiha ma. Mereka bawa ketika itu hanya sebuah bejana yang berisikan air. Faja'alat ummu Ismail tashrab minas syannati. Ummu Ismail, dia itu minum dari ya air yang ada di bejana itu. Ya. Fayadirru labanuha ala sobiyiha. Dari minuman air itu tadi, maka menjadi banyak susu atau air susu dari ibunya Ismail. Itu dari minuman air tersebut. Ya. Fayadirru labanuha ala sobiyiha hatta qadima Makkah. Jadi dari minum air itu tadi, air susu Nabi Hajar itu banyak, ya, yang dia minumkan pada anaknya yaitu Ismail sampai mereka tiba di kota Mekah. Fawadha'aha tahta dawhatin. Kemudian Ismail atau Ibrahim yang menempatkan mereka di bawah sebatang pohon yang ada di situ. Tsumma raja Ibrahim ila ahlihi. Ya, kemudian Ibrahim kembali ke istrinya, yaitu Sarah yang ada di Palestina ketika itu. Ya, fa'atba'athu ummu Ismail, dan Hajar mengikuti Nabi Ibrahim atau suaminya. Hatta lama balagu kada, sampai di tempat yang namanya kada, nadathu min waraihi. Si istri ini Hajar, ya, memanggil suaminya, ya, Ibrahim. Ya Ibrahim, ilaman tatrukuna. Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau biarkan kami di sini? Ya. Kepada siapa engkau biarkan kami di tempat ini? Qal ilallah. Kata Nabi Ibrahim, aku tempatkan kalian kepada Allah Ta'ala. Ini Allah akan melindungi kalian. Qalat raditu billahi. Kata Ummu Ismail menyambut dengan mengatakan, aku ridho pada Allah Ta'ala. Kuatnya iman seorang wanita, ya, tidak manja kayak sekarang ini, ya. Jadi ibu Nabi Ismail itu Hajar, ya, ketika dikatakan oleh Ibrahim bahwa aku tempatkan kalian, aku tinggalkan kalian kepada Allah Ta'ala, Allah yang bertanggung jawab pada kalian, maka dengan serta merta, ya, Ummu Ismail berkata, raditu billah, aku ridho pada Allah. Farajaat, kemudian dia kembali ke tempatnya yang ditempati itu, ya, di lembah di dekat sumur Zamzam itu. Ya, wa ja'alat tashrabu minasyinnati. Kemudian dia terus minum dari air yang disisakan, ya, atau yang ditinggalkan oleh Ibrahim untuk mereka di sebuah bejana. Wa yadurru labanuha ala sabiyyi hatta lamma, dan dia memberikan minum, ya, dari minuman air tadi itu, air susu Ummu Ismail menjadi banyak. Kemudian dia minumkan kepada bayinya. Falamma faniya al-ma, setelah air itu habis, ya, qalat, kata Hajar, lau dhahabtu, coba aku ingin pergi, yakni mencari, ya. Fanadhartu, ya. Fanadhartu la'ali ahissu ahadan. La'alli ahissu ahadan. Kemudian kata Hajar, coba aku mau cari, mungkin aku bisa menemui seseorang, karena beliau sendirian di situ, ya, bersama putranya. Qal fadhahabat, maka Hajar kembali, pergilah. Fasaidat Safa, kemudian dia naik ke bukit Safa. Fanadharat,
Wa nadharat hal tuhissu ahadan. Beliau melihat, memantau di sekelilingnya, mungkin ada orang yang dia lihat. Falam tuhissa ahadan, namun beliau tidak menjumpai seorang pun. Falamma balagat al-wadi, kemudian ketika beliau turun sampai di lembah, saat wara'atil marwah, dia berlari, kemudian melihat di depannya ada bukit Marwah. Fa fa'alat dzalika ashwat. Ya, beliau lakukan hal itu beberapa kali. Disebutkan pada riwayat sebelumnya 7 kali berulang-ulang. Nah, itu yang sa'i yang kita lakukan sekarang ini. Ya. Tsumma qalat law dhahabtu fa nadhartu ma fa'ala as-sabi. Kata setelah pulang pergi selama 7 kali, kemudian dia kembali ke tempat bayinya. Coba aku mau lihat bayiku, apa yang dia lakukan sekarang ini. Ya. Maka fa dhahabat wa nadharat. Beliau Hajar ini kembali ke tempat bayinya, kemudian melihat, ya, idza huwa ala halihi. Ternyata keadaannya seperti yang sebelumnya. Ka'annahu yanshaghu lil maut. Seakan-akan dia ini pingsan, hampir meninggal. Si bayi ini hampir wafat. Falam tuqirraha nafsuha, maka beliau tidak tenang melihat keadaan bayi ini. Ya, dalam keadaan pingsan, ya, seakan-akan akan meninggal. Faqalat law dhahabtu. Ya. Kemudian beliau ulangi lagi. Meninggalkan bayinya, pergi lagi mencari. Kalau ada orang di sekeliling itu. Ternyata juga tidak menemui seorang pun di situ. Disebutkan sampai 7 kali. Kemudian beliau, ya, mendengar suara. Fa'idha bisautin. Setelah melakukan hal itu, beliau mendengar ada suara. Faqalat agith in kana indaka khairun. Maka kata Hajar, coba bantulah aku. Tolonglah aku kalau memang ada kebaikan padamu. Karena hanya mendengar suara, tidak melihat orangnya. Fa'idha Jibril alaihi salam. Ternyata itu suara Jibril alaihi salam. Ya, faqal bi'aqibihi hakadha. Kemudian dihentakkan tumitnya. Jibril hentakkan tumitnya. Ya, wa ghamaza bi'aqibihi al-ard. Kemudian dia mencermati tanah itu di sekeliling di lembah tersebut. Fambathaqa al-ma'u. Tiba-tiba muncul mata air. Ya, fadahishat Ummu Ismail. Maka istri Ummu Ismail, ya, melihat, yani beliau terkejut melihat munculnya air tersebut. Faja'alat tahfinu, ya. Kemudian dia menampung air itu, mengambil dengan tangannya sampai terakhir. Nah, ini kisah yang panjang tentang, ya, salah satu hal tentang sejarah bagaimana, ya, Ibrahim alaihissalam dan putranya dan istrinya, ya, alaihimussalam, mereka, ya, menempati atau ditempatkan di kota Mekah sampai hari ini. Ya. Nah, tentu banyak pelajaran yang diambil dari kisah ini, namun karena kita, ya, waktu hanya sedikit, insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan akan datang kita bisa mengambil sejumlah pelajaran dari kisah yang kita dengar pada hari ini. Dan ini saatnya kurang lebih 5-10 menit, masih ada waktu untuk tanya jawab. Kami kembalikan kepada Al-Akh membawa acara ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini tentang hal-hal penting dalam Islam yang telah kita simak bersama. Kalau Islam azani Allah wa yakum, selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya di line telepon 0218236543, dan kami informasikan kembali line telepon ini adalah untuk Anda yang ingin menghubungi melalui telepon lokal, tidak bisa kami terima melalui call WA. Dan bagi Anda yang bertanya melalui chat, Anda bisa kirimkan melalui chat WA di 0218236543. Kita akan angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Iskandar dari Depok, Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Iskandar. Iya, jadi ya, menarik sekali. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya pagi ini.
Saya lihat tadi, dengar tadi bahwa air zam-zam itu muncul dari ada dua versi, ada hentakan kaki dari malaikat ya. Yang satunya ada sayap, satunya ada hentakan. Dulu kita pernah dengar tuh, zaman-zaman dulu, bahwa yang munculnya air zam-zam itu dari hentakan tubuhnya si bayi Ismail. Ya, dulu rata-rata versi dulu itu seperti itu. Apakah memang ada versi lain yang menyatakan bahwa air zam-zam itu keluar dari bawah tumit dari Ismail? Itu yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua ini agak di luar tema ya. Ada hadis mengatakan bahwa ada wirid yang dibaca zikir sudah salat subuh sama maghrib ya, dibaca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, belakang-belakangnya saya dengar ada juga mengatakan bahwa tidak pakai yuhyi wa yumiit. Nah, kira-kira kedua versi ini, yang pakai yuhyi wa yumiit dan yang tidak pakai yuhyi wa yumiit, itu yang mana lebih afdal, Pak Ustaz? Ya, mungkin itu mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya pagi ini. Kami ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah. Taib Pak Iskandar, jazakallah atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, dari apa yang ditanyakan tadi, itu karena ada beberapa riwayat, ya bisa saja yang dimaksud dengan tumit di situ tumit bayi, ya tumit Ismail, ya. Tapi juga tidak menginikan kemungkinan dari tumit Jibril, ya. Jadi ini juga kembali kepada kisah itu. Tapi intinya bahwa itu semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha Kuasa, ya. Dan itu artinya entah dengan sebagaimana juga kisah betul yang ditanyakan oleh Bapak tadi, ya, karena Nabi sebutkan bahwa bayi Ismail itu menggerak-gerakkan kakinya. Padahal kalau dilihat dari kisah ini, bahwa keadaan Ismail ketika itu, ya, dalam keadaan disebutkan sampai pingsan, akan meninggal, ya. Maka wallahu a'lam, itu kami lebih cenderung kepada tumit yang dimaksud tumit Jibril. Dalam satu riwayat sayapnya. Ya, ini tidak usah dipermasalahkan. Intinya itu adalah kisah dan cerita yang semua ada sanadnya, ada ada dasarnya, maka tidak usah diperbedakan masalah ini. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa bacaan yang dibaca setelah sholat subuh dan sholat maghrib, ya, karena kita dianjurkan membaca 10 kali setelah sholat subuh dan 10 kali setelah sholat maghrib, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah ada yuhyi wa yumit atau tanpa yuhyi wa yumit? Ya, setelah saya cermati, ya, baca riwayat-riwayat dari hadis-hadis Nabi SAW tentang bacaan itu, saya lebih cenderung kepada ada yuhyi wa yumit. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lebih karena tambahan itu juga disebutkan oleh ulama hadis, ini ada kekuatannya. Ya, oleh karena itu saya lebih cenderung baca yang ada yuhyi wa yumitnya. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Iskandar, mudah-mudahan dapat difahami atas jawaban yang telah diberikan. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya, mulai teman kembali di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana? Aryani di Majalengka. Umu Aryani di Majalengka. Silakan Umu. Izin bertanya Ustadz, ini maaf di luar tema. Ada titipan pertanyaan. Bagaimana dengan seorang wanita Ustadz yang sudah dinasihati oleh sang suami? Sang suami sudah maksimal untuk memberi nasihat kepada sang istri, tapi sang istri tetap saja tidak mau berubah Ustadz. Apakah sang suami boleh menceraikan sang istri Ustadz? Terus apa benar
ada yang mengatakan bahwa jika istri sudah dinasehati, terus dia tetap saja tidak mau berubah, itu suami nanti akan ke bawah-bawah jika tidak menceraikannya. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, tentang apa yang ditanyakan tadi, ya, jadi ya dilihat apa permasalahannya, apa pelanggaran istri. Kalau pelanggaran itu yang artinya betul-betul besar pelanggarannya, contoh seorang istri yang tidak memakai memakai jilbab misalnya, dinasihati oleh suaminya tetap tidak mau, atau mungkin istri meninggalkan sholat, ya, sudah diingatkan oleh suaminya ternyata tetap tidak mau meninggalkan, tidak mau mengerjakan sholat, ya ini suami berhak untuk menceraikan, ya. Tapi tentu ada waktunya juga, dalam arti ya coba berusaha maksimal dulu, ya. Kalau sudah maksimal berusaha, berupaya, ya mungkin manggil orang tua wanita untuk menasihati anaknya, ya sudah maksimal, ya mau tidak mau, baru dia mengambil tindakan, ya, yaitu dengan menceraikan. Tetapi selama masih ada harapan, masih bisa didekati dengan baik, dinasihati dengan baik, ya kita terkadang memerlukan kesabaran, jangan tergesa-gesa. Kadang-kadang melihat wanita atau istri berbuat satu kesalahan, 1-2 kali, kemudian langsung divonis, diputuskan untuk cerai. Ini juga sikap yang ya tidak tepat atau kurang tepat. Ya, maka di sini perlu kesabaran, ya perlu kita menasihati dengan baik, perlu mungkin ada orang lain yang bisa menasihati. Ya, kalau semua upaya sudah maksimal, ternyata si istri tetap melakukan apa yang dia lakukan dari pelanggaran-pelanggaran yang besar, maka suami berhak untuk menceraikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk Ibu Aryani, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Dan Ustaz, mohon maaf, kajian dan serta pertanyaan sudah kami akhiri di pagi hari ini. Pertanyaan dari Ibu Aryani adalah pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dari apa yang kita dengar tadi, yaitu kisah tentang perjuangan, ya, satu keluarga yang demikian solehnya, mereka memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka semoga kisah tadi itu paling tidak memberikan dorongan pada kita, memberikan kesadaran pada kita, ya, tentang perjuangan. Kalaupun seorang merasa bahwa dia pernah berjuang dalam agama Allah, maka jangan merasa bahwa dia sudah berjuang. Tapi terus lakukan perjuangan itu, baik dan harta, dan ilmu, dan akhlak yang mulia, ya, dan dengan pengorbanan. Ini supaya kita melihat, jadi kita tahu diri kita, ya, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, ya, dibandingkan dengan mereka, Nabi Ibrahim, istrinya, anaknya, ya, dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keyakinan seorang wanita yang namanya Hajar, ya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ditinggalkan oleh suaminya, ya, di tempat yang betul-betul tidak ada seorang pun di situ. Bahkan makanan perbekalan yang ditinggalkan hanya sedikit. Tapi beliau yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan kita hanya bisa berteriak tauhid, 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 tapi kita sendiri tidak yakin dengan, ya, atau tidak melaksanakan, mewujudkan, mengejawantahkan tauhid itu dalam diri kita. Baru diuji sedikit sudah, Allah, sulitnya, susahnya luar biasa. Baru ada ujian sedikit, ya, yang boleh dikatakan tidak ada artinya ujian itu, ya. Itu seakan-akan sudah kiamat dunia ini. Maka janganlah, ya, wahai ahli tauhid, wahai orang-orang yang berteriak-teriak tentang tauhid, ya, yakinlah pada Allah Ta'ala, bertawakallah pada Allah Ta'ala, kembalilah kepada Allah Ta'ala, berpegang teguhlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani saya, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan atas semua partisipasi semua pihak dalam
kajian ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan sebagai amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCMAhi Afrullahu Ta'ala atas waktu yang telah diberikan dan jawaban yang telah dipaparkan oleh beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau dan meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan penyembah bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami semuanya, kru Roja Celengsi dan kru Aliman Center di sana atas kerjasamanya bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas kerjasamanya. Dan untuk anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum yang telah membersamai kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Akhir kalam kami sampaikan kepada anda semuanya, tetap menjaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.